Halo semuanya, selamat datang di Alien Lore. Dan kali ini nggak bareng sama JVLE, nggak bareng sama Alienor, dan juga nggak bareng sama Kak Adel. Sekarang bersama gue Yusuf Rah, dan kita akan memulai channel Alien Lore ini. Nah, gue mau cerita sedikit dulu. Jadi, zaman dulu Indonesia itu adalah bangsa yang maju. Nggak cuma Indonesia, jadi bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan juga kepulauan Pasifik, yaitu di Hawaii, Fiji, Solomon Island, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei, itu dulu adalah satu bangsa yang satu, yaitu bangsa Lemurian. Itu waktu itu pada tahun 80.000 tahun yang lalu. Nah, salah satu ajaran mereka yang penting atau salah satu kebiasaan mereka yang penting adalah mereka terbiasa untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, ini mungkin terdengar gila, tapi ini adalah salah satu yang penting. Dan kita perlu ketahuin kalau tubuh kita itu adalah semesta bagi makhluk-makhluk hidup yang ada tubuh kita. Tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel, miliaran bakteri, miliaran virus, dan semua itu makhluk hidup, kan? Nah, dengan begitu tentunya kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita bisa berkomunikasi dengan jantung kita sendiri, bisa berkomunikasi dengan usus, otak, mata, dan lain-lain. Ini adalah pelajaran yang sangat penting karena dengan kita mengetahui tubuh kita sendiri, banyak hal yang bisa kita capai dengan itu. Salah satunya kita bisa mungkin lebih sehat, kita bisa mengetahui kapan kita harus makan ini, makan itu. Selain itu, kita juga secara mental lebih sehat karena kita dekat dengan tubuh kita sendiri. Yang selama ini kita terbiasa untuk kepo dan mengurusi orang lain, tapi kita nggak pernah kepo atau mengurusi diri sendiri. Kita nggak pernah penasaran kemampuan tubuh kita tuh sampai seberapa sih? Sampai sehebat apa kita bisa memaksimalkan hal-hal yang ada di tubuh kita. Di dalam tubuh kita itu komplit. Kita ada fasilitas apapun yang bisa kita pakai di dalam tubuh kita ini. Nah, untuk berkomunikasi dengan tubuh kita, secara gampangnya kita sering-sering aja ngobrol sama tubuh kita. Seperti kita menanyakan bagaimana kabar jantung hari ini, bagaimana kabar usus, bagaimana kabar otak, mata, dan lain-lain. Kan kita mencoba untuk berkomunikasi, pasti ada feedback dari jantung, dari otak, dan dari semua organ yang ada tubuh kita ke kita. Dan lama-kelamaan kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan tubuh kita itu. Misal seperti jantung sedang sakit, tiba-tiba kita merasa ada yang nggak enak di tubuh kita atau bagaimana, dan tiba-tiba kita mendapatkan ide bagaimana cara mengobatinya. Itu adalah salah satu cara mereka berkomunikasi dengan kita. Dan sebenarnya ini harus dilatih tiap hari sehingga kita bisa tahu banget apa yang ada di tubuh kita. Selain kita mendapatkan feedback, mungkin nanti kita akan bisa mengakses hal-hal yang sebelumnya kita nggak bisa akses. Kita bisa berkomunikasi dengan jantung, minta jantung untuk menurunkan detakannya, misalnya jadi 25 detak per menit atau 10 detak per menit untuk menghemat energi atau apapun itu alasannya. Ataupun kita bisa meningkatkan detakan itu sendiri, sehingga misalnya pas kita lagi olahraga seperti kayak lagi di doping, tapi dopingnya natural karena kita minta sama jantung kita sendiri untuk meningkatkan detakan itu. Ada kemampuan-kemampuan manusia yang selama ini disebut superpower, tapi sebenarnya itu adalah hal yang kita bisa capai, ya nggak sih? Ada banyak hal banget, seperti misalnya juga mata kita. Mata kita yang biasanya hanya bisa melihat jarak pandang berapa puluh meter, ketika kita bisa komunikasi sama mata kita, tiba-tiba kita bisa minta mata kita untuk
untuk melihat hal-hal yang kecil seperti mikroskop atau bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Ataupun kita bisa melihat hal-hal yang jauh di sana, misalnya di bintang-bintang kita bisa melihat, jadi mata kita seperti teleskop. Itu bukan hal yang mustahil karena semua itu ada di tubuh kita. Hal lain juga misalnya kayak suhu tubuh aja. Suhu tubuh kita itu kayak sekarang ini tuh kalau kita ngerasa tuh kayak ada yang ngatur suhu tubuh kita gitu. Kalau misalnya kita lagi di tempat dingin, suhu tubuh kita naik. Ketika kita di kondisi panas, suhu tubuh kita turun dan kita berkeringat. Itu kayak ada sistem yang mengatur itu kan. Nah, bagaimana jika kita bisa mengakses sistem-sistem itu dan kita bisa mengatur hal-hal itu? Bisa saja jadi kita bisa tahan di tempat dingin, ataupun bisa aja kan kita suhu tubuh kita naikkan sampai 100 derajat, lalu kita bisa mendidihkan air, jadi masak nggak perlu pakai kompor. Bukankah itu jadi sesuatu yang meningkatkan kualitas hidup kita? Dan selain itu juga dengan kita meningkatkan kemampuan tubuh kita, mungkin nanti ada banyak hal yang sebelumnya kita tidak pernah sadari atau kita ketahui, jadi kita ketahui gitu. Dan itu pun nanti akan menjadi efek buat kehidupan kita. Bisa jadi kita menjadi penemu-penemu teknologi baru karena kita lebih memahami tubuh kita, dan kita bisa menjadikan tubuh kita itu alat untuk mendiscover, untuk menemukan teknologi baru, sehingga mungkin nanti kita bisa menjadi alien bagi planet lain. Dan juga kita bisa mengalihkan citra bangsa Indonesia atau bangsa Lemurian yang dulu, yaitu menjadi bangsa yang maju dan bukan bangsa yang remeh lagi. Kita tidak lagi meng-underestimate, tidak lagi merendahkan diri kita sendiri. Kita tuh sebenarnya mampu untuk menjadi bangsa yang maju. Nah, itu sekian intro buat tentang tubuh kita. Mungkin nanti kita akan ngebahas tentang hal-hal lain. Tapi sebenarnya nyambung kan, intinya semuanya yang akan kita bahas ini saling bersambungan antara masa lalu, antara hal-hal alien atau masa depan, dan juga tentang tubuh kita, yaitu masa hidup. Semuanya ada dalam satu waktu.